Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah, di Padang, yang kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram, dan sangat viral kelihatannya ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto, dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah itulah. Pak Rian Koto, please, saya itu hanya ketitipan, dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out. Kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Ada statement soal akan menunjukkan bukti skandal yang melibatkan keluarga Pak Jokowi. Mungkin ada tanggapan ya, Pak? Mungkin dengan menunggu atau gimana Pak? Apakah itu? Tidak mau apa? Menunggu bukti-buktinya gitu. Tidak mau apa? Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan hujatan seperti itu? Ya, biasa kan, kita ini sejak menjabat dan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikompletin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta mereka Pak Hasto mundur dari sekjen Pak. Itu informasinya Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu. Pernah saya urus yang kayak gitu. Berarti nggak pernah. Waktu presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjawab pernyataan dari Koni Rahakundini Bakri terkait dengan istrinya Iriana Jokowi yang disebut oleh Koni jangan tenang dulu karena Andi Wijayanto memiliki data terkait istrinya. Ibu Koni sudah selamatkan dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke, itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak yang lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya, ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk sekarang ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Pak Kelak, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Wijoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Oke. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim,
Dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini ditakutin. Gue udah I've been there, I was there. Paham, Pak Abraham? File militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya. Masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Not me who started ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih, karena saya juga mau menyemangati orang-orang nggak usah takut sama sesuatu fakta. Gak semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto lah ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik, aduh Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka. KPK menduga Hasto mengarahkan saksi-saksi yang dipanggil untuk tidak memberikan keterangan yang benar. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Hasto diduga berupaya melindungi Harun Masiku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam perkara ini, KPK menduga Hasto bersama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, membantu Harun Masiku untuk menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang dulu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi Mas Andi itu pasti punya data juga. Inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap melakukan perlawanan usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku. Apalagi, belakangan KPK juga mengajukan pencegahan kepada Yasona Lauli untuk berpergian ke luar negeri. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengklaim, Hasto telah menyiapkan sebuah video yang berisi keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Video itu akan dirilis oleh Hasto yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDIP sebagai bentuk perlawanan. Jadi untuk soal video, kami tidak perlu ditantang. Ya, nanti akan ada waktunya untuk merilis. Gitu. Kemudian mau laporkan kemana? Ke KPK. Yang banyak kasus yang sudah disebutkan, bahkan almarhum Faisal Basri menyebut di situ ada dugaan ekspor ilegal nikel dan menyebut nama terang-terangan, ada nama Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto. Itu disebutkan oleh almarhum Faisal Basri, dan disebutkan juga di situ ada bukti-bukti. Kemudian seperti saya sebutkan tadi juga, KPK baru meralat 2 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan CSR-BI. Ya, kemudian kepada polisi. Ya, banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang melibatkan citra kepolisian
Bahkan juga di situ ya, dalam video itu juga ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bagaimana seorang pimpinan dari lembaga penegak hukum itu disalahgunakan, dipakai untuk menyelesaikan masalah pribadi anak seorang penguasa. Menurutnya, pencegahan kepada Hasto dan Yasona semestinya tidak perlu dilakukan. Ia menilai dua orang petinggi PDIP dinilai tidak mungkin melarikan diri. Pasalnya, selama ini Hasto dan Yasona selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum. Guntur menilai sejumlah video yang akan dirilis Hasto akan membuka kasus korupsi besar di Indonesia. Bahkan, Guntur mengklaim kasusnya akan lebih besar dari skandal kasus Watergate di Amerika Serikat. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita, sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita, dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih.